warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu secara bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ibu ini mau ngecek kehadiran. Datang semua nggak ini? Nggak datang? Ini ada berapa orang? 4 orang ya? Ibu absen dulu ya. Bu Amira, Tiara, Nisa, Zahra hadir. 4 orang yang hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu lagu Menanam Jagung nggak? Tahu nggak lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, yang longgar jagungku tanam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, nah ini Ibu mau nanya nih, siapa yang pernah nyiram tanaman? Pernah semua? Ngasih makan hewan? Pernah semua, berarti kita semua cinta lingkungan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ayo cintai lingkungan. Untuk apa? Agar lingkungan di sekitar kita itu terjaga, terawat. Hewan-hewan yang ada di rumah kita, dia tidak mati. Tanaman juga tidak mati. Nah, di sini Ibu punya media. Ini namanya komik. Nampak semua? Apa di dalam ini? Apa sih gambarnya? Tentang apa gitu? Di sini ada tumbuhan yang layu. Kok bisa layu ya? Ayo, siapa yang tahu kenapa layu? Karena tidak disiram. Jadi di sini mamanya marah. Kenapa nggak disiram? Ini kan bunganya sudah mau mati. Nih dia marahi anaknya. Anaknya minta maaf karena lupa menyiram bunga. Nah, di sini dia disiram sama dia agar hidup kembali. Lanjut. Ini kalian lihat dulu. Lihat. Baca, dilihat. Di sini dia mau memperkenalkan hewan-hewan yang ada di lingkungannya. Tumbuhannya tumbuh subur. Ya kan? Yang ini dia mati. Layu. Kenapa? Karena tidak disiram. Ya kan? Ini makanya mamanya nyuruh dia untuk menyiram tanamannya. Selanjutnya, ini dia buang sampah. Ini temannya buang sampah di sungai. Boleh nggak buang sampah di sungai? Nggak boleh kan? Kenapa? Karena nanti sungainya banjir. Jadi nggak boleh nyiram buang sampah di sungai. Jadi buang sampah di mana? Di tempat sampah. Nah, yang ini selain tumbuhan, ada nggak di antara kalian yang punya hewan peliharaan di rumah? Kayak kucing, ayam, ada? Sering dikasih makan nggak? Kalau nggak dikasih makan dia pasti ngeong-ngeong. Nanti bisa mati. Ini dia, jadi harus dikasih makan. Ini juga nanti kalau dia buang sampah di sungai, nanti sungainya tercemar, ikannya kasihan, ya kan? Nanti ikannya jadi mati karena kebanyakan sampah. Yang ini juga kalau di sekolah, pernah kucing masuk ke sekolah? Pernah kan? Sering ganggu kita nggak kalau kita lagi makan, dia ngeong-ngeong, ya kan? Minta makanan, jadi kita jangan pelit. Kalau ada duri ikan dikasih. Bisa paham sampai sini? Ini ada tulisan teks perjalanan ke desa.
Ini akan Ibu bagi-bagikan ke kalian. Aduh, mati. Nih, dibaca ya. Baca dulu, dibaca. Habis itu kalian tulis yang berkaitan dengan wawancaranya, yang tanda petik 2 ini. Nanti kita akan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Ayo baca dulu, dibaca dulu. Habis itu ditulis. Ibu kasih waktu. Baca dulu. Coba. Tulis ya. Yang ini yang tanda kutip petik 2, Bu Mira. Nih, tulis dulu, tulis. 3. Tulis. Tulis ya yang tanda petik ini ya. Tulis dulu. Udah, Bu. 3. Udah selesai. Udah selesai nulisnya? Nah, sekarang perhatikan Ibu. Di sini Ibu ada komik pembelajaran. Nah, jadi ini namanya siapa ya namanya? Namanya Lita. Ini namanya Lita. Lita bilang kalau sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran, kita manusia harus bisa menjaga lingkungan kita dan juga menyayangi makhluk hidup lainnya. Jadi, dia menyuruh kita untuk menjaga lingkungan. Dengan cara apa? Menyiram bunga, memberi makan hewan. Agar tidak layu seperti bunga Lita. Seperti ini. Lalu, tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai. Jadi buangnya di mana? Di tempat sampah. Agar apa, Bu? Agar di sungai lingkungannya itu tidak tercemar. Kasihan ikannya kan? Ada yang masuk ke lubang sampah nih. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya mati. Jadi kita harus buang sampah di tempat sampah, jangan di sungai. Lalu, kalau di rumah ada yang punya hewan kan? Hewan peliharaan, kucing. Kita harus selalu memberi makan agar dia tidak mati. Lanjut. Nah, ini juga di sekolah. Ada kan beberapa kucing yang masuk ke sekolah kan? Karena Nabi Muhammad juga penyayang kucing. Ada kan kucing Nabi Muhammad kan? Tahu? Nah, jadi dia selalu memberi makan kucing. Entah itu kucingnya atau bukan, kita ketemu sama kucing di jalan, kita harus memberi makan kalau kita ada makanan. Paham sampai sini? Nah, di sini Ibu ada gambar hewan yang terawat dan tidak terawat. Kalian cukup centang aja seperti ini di hewan yang terawat. Nih, Ibu bagikan satu-satu. Nih. Yang ini dulu ya. Coba. Yang pertama. Kita sama-sama jawabnya ya. Yang pertama yang ini coba lihat. Terawat enggak? Terawat. Gemuk kan dia? Banyak daunnya kan? Makanya dia di checklist. Udah ada checklistnya kan? Nah, lanjut. Gambar yang kedua. Kambing. Gemuk enggak kambingnya? Gemuk. Besar? Besar. Berarti dia Terawat. checklist. Nah, lanjut. Yang ini. Ini gambar apa ini? Daun. Terawat enggak? Terawat. Terawat. Jadi di checklist. Gemuk kan dia? Ada daunnya. Lanjut yang ini. Kuda. Terawat nggak? Terawat. Berarti di checklist. Lanjut. Ini daunnya seperti ini. Terawat tidak? Tidak. Jadi di silang. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena tidak pernah disiram. Lanjut yang ini, kucing. Lagi dikasih makan. Terawat? Terawat. Checklist. Lanjut, ayam gemuk. Berarti dia terawat. Checklist. Nah, gambar selanjutnya. Gemuk kan? Daunnya banyak kan? Berarti dia di checklist. Selanjutnya, gambar sapi, lembu.
kurus-kurus nampak tulangnya, berarti dia nggak pernah makan rumput. Terawat tidak? Tidak. Berarti disilang. Selanjutnya, ini juga dia tanamannya layu, ya kan? Nggak tumbuh subur, berarti tidak terawat, disilang. Gambar selanjutnya, dia warnanya kuning-kuning, berarti nggak pernah disiram kan? Berarti disilang. Oke, selanjutnya itu terawat apa tidak? Terawat. Nah, diapain? Di checklist. Ini yang bawah, dia kuning-kuning, terawat tidak? Tidak. Jadi disilang. Adek, udah? Ini terawat, di checklist. Yang ini tidak terawat, disilang. Oke. Yang ini cabai. Cabainya sudah mulai busuk, keriting-keriting, warnanya sudah jelek. Jadi dia tidak terawat, disilang. Ini disilang, Dek. Silang seperti ini. Silang. Nah, yang ini disilang juga. Sama, karena tidak terawat. Yang ini terawat tidak? Sapinya terawat, gemuk kan? Berarti di checklist. Sebelahnya kucing terlantar di jalan, nggak ada yang ngasih makan. Terawat tidak? Tidak, berarti disilang. Oke, selanjutnya lihat pertanyaan selanjutnya. Dari gambar di atas nih, menurut kalian bagaimanakah ciri-cirinya? Ciri-ciri tumbuhannya bagaimana? Dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, kalau yang bawahnya, dari gambar di atas, menurut kamu bagaimanakah ciri-cirinya? Tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Jadi gini, yang ini tumbuhan terawat. Dia ciri-cirinya bagaimana? Apakah kurus, gemuk, sehat, atau seperti apa? Gemuk. Berarti buat tumbuhan yang terawat gemuk. Gitu buat. Tulis. Tumbuhan yang terawat daunnya hijau. Buat gitu aja. Tumbuhan yang terawat, tulis di sini. Jadi penyebab hewan yang tidak terawat kenapa? Karena tidak diberi makan. Tumbuhannya karena tidak disiram. Kalau misalnya lah tumbuhannya mati, misalnya pohon jambu tidak disiram waktu kecil, dia tidak bisa berbuah jambu. Jadi kita tidak bisa memakannya. Ayam kita tidak beri makan, dia kurus, bisa dimakan nggak? Enggak. Lembu, sapi sama kan, nggak bisa dimakan juga. Makanya kita harus merawat tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya ibu akan menyuruh kalian membuat pertanyaan yang nantinya akan dipakai untuk mewawancarai orang yang ada di sekitaran rumah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, terserah kalian mewawancara ya. Contoh, ya ini contoh laporan wawancaranya. Nah, ini pertanyaannya. Udah dibuat kan? Sudah. Oke, nanti kalian nanya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak sesuai sama pertanyaan yang sudah kalian buat. Nanti jawabannya tulis di situ. Lalu yang ini nanti kita buat sama-sama. Ibu nanti yang nonton. Nanti dikumpul atau besok dikumpul, bisa? Bisa. Nah, coba lihat yang sini. Yang ini, coba buka punya kalian yang ini. Sudah semua? Nah, ibu akan bertanya sama kalian. Manfaat kalau tumbuhan, manfaatnya untuk apa? Tumbuhan, buahnya bisa kita makan. Terus juga dia bisa mengalirkan oksigen biar kita bisa bernafas. Lalu hewan, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk dimakan. Cara memeliharanya, hewan diberi makan. Kalau tumbuhan diapain? Disiram. Tulis di sini. Ayo tulis masing-masing. Yang caranya dulu. Tumbuhan disiram. Tulis disiram. Disiram. Lanjut, yang manfaatnya untuk
makan buahnya. Makan buahnya. Untuk dimakan buahnya. Nggak apa-apa, tulis saja. Yang tumbuhan. Ya, untuk dimakan buahnya. Nggak apa-apa lewat kotak, nggak apa-apa. Buahnya. Sudah. Yang bawahnya hewan. Caranya gimana? Diberi makan, tulis. Dikasih makan, diberi makan, sama saja. Diberi makan. Diberi makan. Sebelahnya manfaatnya apa? Agar bisa kita makan. Dan agar tidak mati. Itu saja buat tidak mati. Ya, agar tidak mati, agar tetap terjaga biar nggak punah. Tidak mati, buat aja. Tidak mati. Agar tidak mati. Sudah, sampai sini paham? Paham. Selanjutnya, pentingnya peduli. Kenapa kita harus menjaga tumbuhan? Kenapa kita harus menjaga hewan? Agar tidak mati. Tulis di sini. Di tumbuhan agar tidak mati. Ya, nggak apa-apa, tulis saja. Agar tidak mati. Di sini juga, di hewan juga agar tidak mati. Atau agar tidak punah. Sama saja. Nah, coba kalian diskusi. Ini Bu Tiara sama Bu Amira. Kalian berdiskusi. Bagaimana cara merawat hewannya? Bagaimana cara merawat tumbuhannya? Nanti ngomong di depan. Bisa? Setelah itu kalian udah tahu kan jawabannya? Bagaimana caranya? Manfaatnya? Lalu cara memeliharanya bagaimana? Sekarang Ibu nyuruh kalian untuk berdiskusi. Tadi udah berdiskusi. Sekarang coba Bu Amira sama Bu Tiara. Coba bilang, apa hasil diskusi kalian? Bagaimana cara merawatnya agar peduli? Kenapa kita harus peduli sama lingkungan? Coba bagaimana kalian diskusinya tadi? Bu Tiara dulu. Diberi makan supaya tidak punah. Jadi tumbuhannya bagaimana caranya? Disiram Supaya tidak mati. Oke, tepuk tangan dulu. Kalian akan Ibu suruh untuk keliling. Melihat apakah ada nggak tumbuhannya itu yang tidak terawat atau yang terawat. Hewannya ada nggak yang kurus, tidak terawat. Kalian keliling. Bisa? Nanti jawabannya tulis di sini. Bagaimana tumbuhan di sini? Terawat atau tidak? Paham? Oke. Ya, keliling tadi kan? Nah, bagaimana tumbuhannya? Bunga-bunganya subur nggak? Terawat? Ada sampah nggak? Nggak ada karena sering disapu. Udah semua dicatatkan hasilnya? Oke. Hewannya juga gemuk. Ada nggak tadi hewan yang kurus? Tidak ada karena sering diberi makan. Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video pembelajaran tentang pemanfaatan sumber daya alam. Dilihat ya, lihat ke sini. Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar adik-adik. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam Padi. Padi itu tahu apa? Ada yang tahu padi itu apa? Beras. Jadi padi ini dia tumbuh biasanya di pedesaan. Jarang ada yang di kota. Dia tumbuhnya di desa, di Jawa Barat. Yang dia di pedesaan gitu, di gunung-gunung, di sawah. Tahu kan yang dia lumpur-lumpur seperti itulah. Dia nggak tanah-tanah atau pasir, dia nggak bisa hidup. Nah, kalau padi itu tidak dirawat, kita bisa makan beras nggak? Enggak. Kenapa? Karena padinya mati. Jadi nggak bisa menghasilkan
beras. Kalau di kota nggak ada padi. Pohon-pohon yang ada. Dan itu nggak semua pohon ada. Misalnya kelapa itu di pantai, ya kan? Nggak ada kelapa di gunung-gunung, di kota-kota, jarang kan? Tuh, kalau di pedesaan seperti itu. Biasanya di pedesaan dia kebanyakannya sawah untuk menanam padi. Pernah ada yang ke Brastagi nggak? Ke Perapat? Pernah? Kan di sana itu banyak tumbuh-tumbuhan seperti cabai, bawang. Itu ada di pegunungan. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini pedesaan kan? Lihat, padi dia di pedesaan. Jadi di perkotaan nggak ada padi. Paham? Paham. Di perkotaan itu sekarang bahkan pohon-pohon juga sudah tidak banyak karena sudah dibangun toko-toko, ya kan? Rumah-rumah tinggi, kantor-kantor, tidak ada lagi seperti ini. Nah, itu dia perbedaannya. Pemandangan yang ada di pedesaan dan juga di perkotaan. Dicatat ya, apa saja yang ada di kota, apa saja yang ada di desa. Udah, Bu. Catat ya. Ini sambil Ibu hidupkan. Kalian catat ya, apa yang penting, apa yang ada di kota, apa yang ada di desa. Apa manfaatnya. adalah menceritakan. Bu. Kita akan bagi kelompok untuk menanam. Ada 2 tanaman. Nah, kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 itu ada 2 orang, kelompok 2 ada 2 orang. Jadi nomor 1 sama nomor 2 itu satu kelompok. Jadi kalian satu kelompok. Nah, nomor 3 sama nomor 4 satu kelompok. Jadi kelompok nomor 2. Oke. Ini caranya, kita akan memilih salah satu di sini. Tanaman apa yang akan kita tanam? Untuk kelompok 1 pilih mana? Kelompok 2 pilih mana? Ayo, warna apa? Kuning. Kuning. Oke, kuning. Kalian harus pasti pilih hijau. Oke, buka. Apa tanamannya? Oke, dibaca kuat-kuat. Kalian nanam apa? Bisa? Seledri sop. Berarti kalian nanam daun sop. Kalian bawang. Oke. Nah, jadi caranya kita nanti kan sama-sama menanam. Nah, jadi ada 2. Dimana yang satu itu kita siram tiap hari. Yang satunya lagi kita siram 2 kali sehari aja. Paham sampai sini? Nah, habis itu kita langsung ke ini ya, kita nanam ya. Udah berat. Ini kita akan menanam. Tadi yang bawang siapa? Bu Amira sama Bu Tiara. Oh, Bu, matikan dulu. Kalian berdua, sini. Kita nanam ya. Matikan, Bu. Oh ya udah. Ini kita kalau yang daun sop, ini tadi kita tinggal tanam karena sini sudah ada akarnya. Lanjut yang ini, cara yang menanam yang bawang. Perhatikan ya. Ini dipotong dulu ujung atasnya sedikit aja. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam ini. Nah, jangan terlalu dalam. Nah, seperti ini aja. Oke, lanjut. Yang kedua. Dikit aja dipotong. Lalu dimasukkan lagi. Nah, setelah ini baru ditutup. Tidak usah dalam-dalam. Sudah, bisa kalian? Bawang. Nah, selanjutnya ini yang untuk setiap hari disiram. Nanti yang bawang tuh yang ini, yang 2 kali sehari aja disiramnya. Yang ini kita tanam dulu ya. Yang ini kita tanam. Nih tanam. Ini caranya. Kita masukkan dulu nih. Nah, ini masukkan ke dalam. Langsung ditutup. Nah, seperti ini.
Satu lagi di sebelah sini. Siapa yang mau nanam? Bisa mau nanam? Ngangkut. Nah, ini tanam. Dikorek-korek dulu. Nah, korek dulu Nisa. Korek dulu yang dalam. Udah, tanam. Nah, terus ditutup, dirapatkan. Nah, nanti ini disiram setiap hari. Bisa? Nah, lagi yang ini. Yang ini. Lihat. Zara bisa? Bisa nanam? Nih, tanam. Ini yang tidak usah setiap hari disiram. Satu lagi ya. Zara sini Zara. Ini tanam. Bisa nanam. Kita tanam. Udah putih. Ini coba Bu Tiara putih. Udah bidot. Tadi kan ini yang udah. Tadi dulu kita tanam. Sekarang ini. Ini dibuuin itu dulu. Ujungnya. Agak ke bawah dikit. Lagi agak itu ini. Sampai nampak dagingnya dia. Nah, dah. Tanam, Bu Amira tanam. Korek dulu. Nggak usah dalam-dalam. Dah, masukkan. Ke dalam-dalam ya. Lalu ditutup. Nggak usah dalam. Yang ini siapa yang mau motong? Bu Amira mau motong? Bisa? Bisa nggak? Kalau nggak Bu Tiara aja yang motong. Bu Amira nanam. Mana? Ya, gitu. Potong ujungnya kayak tadi. Nah, masukkan Bu Mira. Ke dalam-dalam. Ya. Tutup dah. Gini aja. Nanti ingat ya, ini punya kalian. Ini untuk kelompok 1. Ini yang tanam, yang ini siram setiap hari. Yang ini tidak, 2 kali sehari aja. Ya. Ini punya kalian, yang ini siram tiap hari. Yang ini 2 kali sehari. Nanti kalian datang ke sini nyiramnya udah benar. Nah, yang untuk bawang sama daun sop, nyiramnya jangan sor gitu, ya. Nih, tarik dulu tangan, baru diginiin. Nih, bisa kan? Nah, sudah. Ada yang ini. Kita aja. Ini juga. Paham sampai sini? Nanti kalian setelah setiap hari disiram, ini yang tiap hari ya, yang enggak tiap hari, ini enggak. Nanti di buku kalian tuh dicatat yang setiap hari bagaimana, apakah layu ataukah malah makin subur. Yang tidak disiram tiap hari bagaimana juga. Nanti Bu kasih tahu bagaimana caranya untuk nulisnya. Bisa? Udah Bu. Tanam kan? Nah, jadi nanti di kertas ini kalian buat. Misalnya, kalian kelompok berapa tadi? 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Nanamnya apa? Bawang. Nah, bawang. Buat bawang nomor 1. Tadi kan ada 2 pot kan? Nah, yang pot pertama yang setiap hari disiram. Yang pot kedua yang tidak disiram setiap hari, 2 kali sehari. Nanti dibuat ya, pot 1, pot 2. Apakah yang di sini pot 1 makin subur ataukah layu nggak tumbuh? Nanti dibuat di sini, di sebelah sini. Bisa? Oke. Nah, lalu yang kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 2 nanam apa? Daun sop atau daun seledri. Nanti buat juga pot 1, pot 2. Nanti pot 1 kalau yang setiap hari disiram, apakah dia makin subur ataukah makin layu, nggak tumbuh, atau bahkan mati. Bisa? Nanti buat di sini ya. Nanti Bu bagikan kertas ini. Bisa? Nanti kalian kalau misalnya itu udah tumbuh,
kalian maju ke depan, bawa hasil diskusi kalian, ngomong aja ya. Yang pot 1 apakah subur ataukah mati, seperti itu. Bisa? Oke. Nah, jadi kesimpulannya kita belajar ayo cintai lingkungan agar lingkungan kita itu terawat, kita jaga agar tetap lestari, tidak punah, tidak mati. Ya, kalau ada hewan itu hewan apa? Kucing. Jangan diusir, jangan dipukul. Kalau dia lapar kita beri makan. Agar dia lihat. Dia mau kan lulus-lulus karena kita sering beri makan. Agar tidak punah. Begitu juga dengan pohon. Kita sirami agar buahnya bisa kita makan. Terus juga jangan buang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Biar sungai itu tidak tercemar, tidak banjir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pas. Oke, nanti setelah ini kalian tanya kepada orang tua kalian bagaimana cara merawat tumbuhan, cara merawat hewan. Nah, nanti besoknya baru kalian laporkan kepada gurunya, kepada saya ya, kepada ibu. Nanti di kertas ditulis bagaimana caranya. Selesai hari ini kita pembelajaran ya. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Doanya dalam hati aja. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ibu tutup. Wabarakatuh.